Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bintang Bincang Atlet Semarang. Bincang Atlet Semarang. Salam olahraga. Ya. Teman-teman hadir di sini banyak, mungkin karena faktor auranya Mbak Jovanka. Wah, biasanya datang cuma 1, 2, ini banyak banget. Mbak Jovanka bisa mendatangkan para penggemarnya. Semuanya yang hadir di sini, kita kedatangan tamu dari USU. Kebetulan yang hadir di sini adalah Mas Billy Erdianto. Apa kabar Mas Billy? Baik. Beliau ini dulu, setahu saya seorang atlet ya. Atlet mantan atlet. Bertingkat internasional juga ya. Terakhir peserta saja sih, saya prestasinya belum sampai setinggi itu, tapi saya ada pengalaman banyak. Wah, keren. Tapi sekarang jadi pelatih, beliau ini apa Mas sekarang Mas kesibukannya jadi pelatih ya? Saya sekarang pelatih 100%. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, coba bayangkan. Itu loh yang hebat. Malam beliau tidur, nggak kayak Pak Naga teman saya. Malam malah pergi, paginya tidur. Mana Pak Naganya nggak datang di sini? Hadir. Yang satu lagi ada, ini Mbak. Namanya kok susah ya, Dek? Joeng Jovanka Melinda Yusuf. Tepuk tangan buat. Kira-kira nama panggilannya siapa? Ada yang tahu nggak? Saya. Bukan. Oke. Joy. Vanka. Wah, Ini seperti nama mantan pacar saya dulu waktu SD. Oke, semoga istri saya nggak nonton lah. Pekerjaannya atlet, wira swasta juga? Iya. Oh ya, apa usahanya? Nggak usah online shop atau temporer. Tato temporer, wah, ya, oke. Apa namanya deh? Online shopnya namanya? Inilah. Ini nanti kita lihat ya. Terus kemudian cita-citanya ingin melanjutkan studi di luar negeri dan membangun bisnis sendiri. Kelasnya beliau ini apa? Tahu lo? Oh, tahu lo. Pak Prof, dapat emas? 2 Mas. 2 emas. Tepuk tangan lagi. Dapat 100 juta ya? Bagus ya? Potongannya nggak? Potong. Iya. Ini ya prestasinya saya bacakan. Dosu senior putri. Ini yang tingkat Prof ya. Khusus senior putri, dan alhamdulillah nanti di bulan September beliau akan berangkat ke Juni. Berangkat ke Cina tanggal berapa sih? Tanggal 16 berangkat ya. Akan berangkat ke Cina mewakili Indonesia untuk mengikuti kejuaraan bulu tangkis. Nah, selamat ya. Ini motonya good outcome come from good effort. God is within her, she will not fall. Yang artinya adalah muda happy, tua kaya, utang lunas. Artinya apa deh? Maksudnya apa motomu kayak gitu? Kalau kita berusaha sebaik mungkin, pasti hasilnya juga akan baik. Ini dia tuh pintar bahasa Inggris, nggak kayak Pak Martin, Pak Naga nih teman saya. Berat. Oke, Mas Billy dan Mbak Vanka ini ada apa ya? Yang alhamdulillah sudah beberapa kali episode. Kenapa ini acara ini dilakukan? Ya karena sebenarnya ingin meningkatkan motivasi juniornya, gimana cara latihannya, kira-kira supaya lebih meningkatkan apa ya? Sekarang ini kan kalau tadi Mas Billy bilang anak-anak muda sekarang ini susah-susah gampang ya jadi atlet ya. Semoga nanti Mas Billy juga bisa memberikan perhatian, Mbak Vanka juga. Pertanyaan pertama tentunya dari Mas Billy, saya tuh mau tanya Mas, ini problem klasiknya sekarang, era sekarang itu adalah pelatih itu sekarang mungkin beda ya. Zaman dulu pelatih si Vanka sampai zaman sekarang yang kayaknya anak-anak lebih suka instan, gadget dan lain-lain. Ininya apa Mas? Kira-kira tipsnya apa Mas? Ya,
Kalau saya berusaha, memang kita itu berada di era yang berbeda. Zaman Anka jadi atlet, zaman saya jadi atlet itu kita tahunya ya prestasi, berlatih untuk prestasi. Tapi banyak anak-anak sekarang itu merasa berlatih itu capek, jenuh, berat dan lain-lain. Sehingga problematika semua orang, nggak cuma di dunia olahraga, itu adalah gadget. Iya mas. Kita melawan gadget gitu kan, sehingga saya sekarang menempatkan posisi saya sebagai pelatih itu sebagai temannya mereka. Oh, zaman dulu kan enggak ya, mesti galak ya. Kalau zaman dulu saya ingat Saya latihan itu ya wis melen sedikit pukul, iya. sedikit pukul, Bener, salah bener. sedikit pukul gitu kan. Kalau saya rasa tanpa mengesampingkan kedisiplinan kita, tapi kita harus tahu juga problem mereka apa. Jadi kadang-kadang saya kalau di lapangan itu ya saya hadir sebagai orang tuanya, saya hadir sebagai kakaknya, saya hadir sebagai temennya, yang kadang-kadang mabar pun saya oke selama program latihan selesai. Jadi kalau ke anak-anak junior itu saya kadang-kadang bikin deal sendiri. Pokoknya kamu selesai program ini, nanti selesai kita main bareng deh. Ya seperti itu. Jadi seperti itu, walaupun bagi pelatih-pelatih lama yang senior-senior saya yang sudah pernah melatih juga merasa bahwa nanti anak jadi nggak disiplin, atau omongan yang sering keluar itu nanti kamu nggak dihormatin sebagai pelatih. Tapi kalau di dunia sekarang kita nggak bisa seperti itu. Di era sekarang nggak bisa. Benar-benar mas. Wah keren. Tepuk tangan dong buat mas. Dalam zaman sekarang tuh teknologi ya maksudnya gadget. Kira-kira perspektif musuh di kota Semarang gimana mas? Saingannya Semarang siapa sih? Semarang saingannya sekarang ada dua daerah besar. Kota Solo itu perkembangannya juga besar. Kabupaten Semarang itu juga perkembangannya juga sangat besar. Oh Unggara. Ambarawanya. Ambarawanya. Karena baik Kota Solo maupun Kabupaten Semarang itu dulu adalah rekan saya latihan. Yang kita belajar bareng, dapat program yang sama. Ketika ada pelatih asing kita mengalami proses latihan yang sama. Dan teman-teman rekan-rekan saya latihan ini sekarang mereka melatih di sana itu menurunkan program yang nggak jauh beda dari saya, sehingga perkembangannya memang agak besar. Bedanya mereka yang ada di kota kecil itu menganggap wusu ini sebagai apa ya, hal yang baru. Sementara kalau anak muda di kota Semarang itu mau itu lebih menyenangkan. Iya. Nah, kita kalah di situ, kalah di daya juang. Nah itu saya bilang pelatihnya keren apapun, tapi kalau atletnya kita nggak dapat atlet yang mau latihannya susah juga mas. Wah oke. Ya mas, semoga trik tipsnya tadi bisa membuat apa ya, konsisten Semarang khususnya wusu tetap mendapatkan atlet. Saya tadi ngobrol sama Mas Billy, teman-teman, insya Allah anak saya akan saya masukkan ke wusu si Alia. Semoga mau. Mbak Vanka, apa kabar? Ya, ini pernah nggak Mbak kejadian unik saat bertanding dan berhasil menjadi juara? Kejadian unik apa? Misalnya, ini yang buat pertanyaan mereka, saya kan cuma bacain pertanyaannya. Jadi maksudnya ada nggak sih dalam pertandingan itu apa ya? Kalau dalam konteks sport kemarin, Mas nggak ada kendala apa-apa? Ada. Apa? Itu kan kalau yang senjata kita main ke materi terus diakumulasi nilainya. Nah itu sempat yang salah satunya itu kemudian terus jadi dapat nomor 3. Tapi di hari besoknya main lagi, untungnya bisa balikin Jadi nomor 1. Iya. Wah, keren. Jadi dua lomba terus diakumulasi gitu ya. Apa yang juara 2 dari mana? juara 2 dari kabupaten. Oh Semarang. Oh itu tadi ya. Ya. Terus Mbak Vanka, tadi saya kadang itu pengen ngerti kok tiba-tiba Mbak Vanka bisa apa wusu, apa kira-kira kok bisa, apa karena dari orang tua? Enggak, dari saya sendiri. Pertama kali jadi atlet umur berapa sih? Mulai bukan jadi atlet ya, mulai latihan. Main latihan umur 9. Oh 9 tahun. 9 tahun udah latihan. Ini sekarang umur 24. 24. 15 tahun. Awalnya kakak yang ikut duluan, terus saya ikut nganter,
terus setelah aja coba-coba. Sama latihannya dulu gitu, apa langsung keras? Zamanmu gimana latihannya? Nggak mungkin dong kayak tadi Mas Billy nggak ya? Fisik dulu sih. Enggak, Tapi maksudnya- yang banyak mainan juga sih dulu kayak. Oh sama. Kalau kakaknya atlet juga? Enggak. Oh enggak. Dia malah cuma ikut sebentar terus pulang. Itu mas bentar, malah kamu yang ngurusin ya. Iya. Tapi papa mama juga support ya. Kemarin tuh uangnya buat apa sih? Oh masih ditabung, nggak habis. Terus deh apa? Kuliah kan di Unika ya, semester Terus barusan berapa tahun? tahun baru kemudian. Tahun 2023. Bentrok-bentrok latihan, ada excuse nggak dari sekolah? Kalau di Unika itu jam kuliahnya kan dari pagi sampai sore. Latihan tuh Sedangkan sore. latihan sore aja kan dulu. Atlet itu latihannya berbeda rasanya. pagi sore. Uyuh tiap hari. Tapi ketika dia saat itu memang mengajukan izin ke saya dan performanya cukup bagus, jadi ya ada beberapa hari yang saya persiskan untuk kamu selesaikan kuliah karena semester akhir apalagi dia skripsi ini memang kasihan mahasiswa kadang-kadang kalau sudah di skripsi ini justru lebih repot-repotnya. Gak bosan ya latihan tiap hari? Enggak ya? Ya ada juga tapi proses harus dilewatin. Wah, keren proses. Ya, proses malah tidur. Jadi memang benar ya. Nah itu akhirnya terus berproses itu ya. Terus dan konsisten. Kalau menurut saya sih saya mengambil sebuah hal yang menarik dari Avanka dan atlet-atlet semua yang berprestasi. Karena konsistensi itu selalu akan membawa hasil yang baik kan ya. Mbak Vanka pernah, ini kan kalau saya lihat juara tingkat ya, prof ya, tingkat internasional pernah nggak sih? Baru besok. Baru besok. Targetnya apa sih? Oh, enggak ya? Target, saya lebih target. Dia di juniornya, di kecilnya juga di Hong Kong kemarin juara. Lu tadi nggak ngomong berarti kamu merendah tadi ngomong ya? Kecil. Waktu kecil. Yang apa senior ini kan baru terima. Tapi satu-satunya loh se-Indonesia. Berarti yang menunjukkan dari Enggak satu-satunya se Jawa Tengah Jawa dia Tengah, iya. yang mewakili. Ada beberapa teman-temannya dia dari DKI dan dari DKI. Jambi. Sampai 2 minggu ya sana ya? Seminggu. kurang lebih 10 hari. 10 hari ya. Nah, doakan ya Dek ya, sukses ya. Nanti insya Allah kalau berhasil kita traktir makan apa? Kacang hijau. Sipang raya. Dek, prestasinya atau cita-cita di WUSU yang belum dicapai, Vanka? Juara apa? Juara internasional, juara pon. Oh, Masih dikejar buat tahun ini. wes. Hidupnya Mbak Vanka itu penuh dengan apa ya? Prestasi, impian, cita. Mas Billy, di bawahnya Vanka ada nggak atlet potensial? Ini bahaya nih kalau dia nggak ikut Prof 2026. Sampai saat ini sih saya kalau berterus terang generasi ini lagi fokus itu. Bawahnya karena gap bukan nggak bagus tapi gap usianya terlalu jauh. Jawaban. Masa mau berhenti? Dia bilang, Jangan tinggalkan semangat. Panggil tapi padamu. dia bilang, pas saya mau istirahat nggak mau ikut. Prof, jangan ya. Jangan. Lihat tuh mau yang paling. Terus kira-kira depan coach apa coach? Ya saya lagi mempersiapkan, kebetulan saya sebagai pelatih pelajar juga, jadi pegang untuk tim PON, nganterin ini kemudian bawa tim ke Asian University ini. Ada 2 Asian University ini, yang satu ASEAN nanti di Surabaya, yang satu ASEAN Asia ini. Jadi saya lagi penuh di Jateng sekarang itu. Oh, latihan berapa sih? Kalau di Melada berarti ada 3 nanti. Saya mau tanya nih terakhir ya buat coach ini dan Vanka. Kira-kira masukan buat Tony apa sekarang? Apa yang kurang? Terus kira-kira apakah program-program yang sekarang kita jalan ini sudah ya kita bukan seorang yang sempurna ya? Ya, sudah apakah sekarang itu kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Monggo Vanka dulu. Sebelumnya saya terima kasih atas
perhatian dari KONI, pimpinan Pak Anas. Mungkin kalau menurut saya sekarang kedepannya bisa ditambah seperti program-program tryout gitu. Tryout. Tryout itu kan harusnya dari Pengcap. Ya nanti kita akan ini ya. Pengcap kan sekarang nanti mau ditambahi anggarannya. Nanti kita akan bilang ke Pengcap. Apa Pengcap itu apa? Yoco. Kalau bisa ada anggaran-anggaran. Nah, kalau kita ini kan berdasarkan anggaran yang mereka buat. Itu kan kita akan ngomong ke Pengcap. Yoco untuk bisa menganggarkan itu ya. Banyak. Ya atlet kalau nggak banyak bertanding susah itu ya. Iya. Ya Kan kan? saya kalau misalnya ada tryout gitu kita juga selain latihan bertanggungan mentalnya juga berkuat. Oh iya, mental ya. Tapi kalau latihan kan itu ya mentalnya sama latihan-latihan biasa. Pasti cerita ya. Jadi berarti kira-kira itu masukannya ini ada Pak Impres di sini. Jadi nanti kalau bisa minta waktu rapat dengan Yojo kalau bisa. Ya benar sih kalau menurut saya. Kita latihan terus bagus kalau nggak ada kejuaraan yang dilakukan oleh Yojo ya cuma. Oke, Mbak Vanka, Coach. Ya, saya terima kasih sejauh perjalanan saya melatih ini. Sinergi antara KONI kota dengan pengurus kota, Yojo-nya, saya rasa sudah cukup harmonis. Kebutuhan atlet, saya kebantunya di kebutuhan atlet. Jadi kalau di WUSU ini kan borosnya itu di peralatan pertandingan, seperti yang pernah saya sampaikan. Mereka golok itu lebih mudah patah dan lain-lain, tapi kami nggak pernah kekurangan, selalu dibantu. Jadi kalau saya kritik dan sarannya justru ya kedepannya itu program keluar. Jadi semisalnya ada latihan kemana, atau mungkin tanpa bermaksud melangkahi Pemprov pun atau KONI provinsi pun. Kalau kita bisa mendatangkan pelatih dari luar, pelatih asing atau semacamnya, karena saat ini fasilitas WUSU untuk Kota Semarang bisa dibilang terbaik se-Jawa Tengah. Itu juga berkat bantuan dari komunitas. Yang di sana sekarang itu kan seperti alat fitness segala kan ada. Kami pengakuan dari itu. Jadi kami memang butuh kegiatan luar. Kegiatan dulu. Pak siapa ya di sini ya? Hadir Pak Ferry. Enggak, anggaran-anggaran di luar kayak gitu tuh bisa nggak sih ya? Misalnya kayak tadi ya, misalnya Vanka tiba-tiba mau bertanding gitu kan. Nah, ya kita terus ada anggaran khusus untuk bisa ya mensupport dia. Jadi Belum ya? Saya sih ini bukannya membanding-bandingkan, tapi seperti misalnya halnya seperti ini. Di WUSU ini sebenarnya sekarang sedang banyak sekali kompetisi. Tapi memang kompetisinya ini bertajuk turnamen. Bertajuknya itu bukan istilahnya bukan yang dianggarkan resmi melalui organisasi. Nah, tapi ya itu sekali lagi ini saya bukan bermaksud membanding-bandingkan karena segala kebutuhan kami ketika berada di Semarang itu terpenuhi. Tapi Kabupaten Semarang dan Kota Solo itu sering KONI-nya sering mengucurkan anggaran untuk memberangkatkan atlet mengikuti Tuh, mau Pak Ferry, aturan regulasinya gimana gitu kan? Bisa nggak sih kayak gitu? Harusnya sih bisa. Kalau mengikuti kejuaraan bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kemarin seperti saya bawa Anggarannya bukan dari Yojo loh, dari kita. dari KONI yang membayar. Jadi ini kalau mengikuti kejuaraan kan bisa nanti. Oh bisa. Oh. Tapi iya, kalau iya. Walaupun kita nggak bisa membayar penuh ya, paling support. juga. Seperti saya kemarin bawa tim PON 2020 itu ke Papua itu, bahkan KONI kota, KONI kabupatennya memberikan uang saku dan memberikan fasilitas. Iya, benar-benar Mas Billy. Ya nanti kita coba ini ya Mas Billy ya, mereview, mengevaluasi. Tapi sejauh ini luar biasa sih KONI Kota Semarang. Amin. Saya alat lah. Luar biasa Mas. Ini sepatunya nomor berapa ya? Ya Mas, problematika KONI Kota Semarang menurut saya satu ya, bahwa kita ini Yojo-nya bukan terlalu banyak gitu kan. Beragam anggaran yang kita terima, ya saya pikir berapapun anggaran kita juga pasti tidak. Tapi alhamdulillah bahwa saat ini di periode kami, ya anggaran persentase untuk kesejahteraan atlet dan lain-lain, persentasenya sudah cukup banyak. Makanya mau dapat PC nggak? Lumayan lah ya. PC, BPJS kan nggak dapat juga. Kemarin BPJS setahun itu
tahun 2023 hampir 1, berapa Pak Ferry? 900 juta. 900 juta. 800 biayai atlet yang cedera. Nah, itu kan hasil-hasil dari efisiensi. Nah, beberapa pemilih kabupaten kota yang lain itu menurut saya karena mereka kadang fokus aku sih penting fokus cuma tidak cabur sehingga dia ngurusi kulit terus kan. Tapi apapun itu menurut saya ya kita bisa mengevaluasi. Dan terima kasih buat Wanda dan Coach Billy sudah diberikan banyak masukan. Itu kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Oh enggak. Enggak cerdas teman-teman saya yang hadir di sini. Oke, terima kasih semuanya. Tentunya Wusu saya harapkan di bawah kepemimpinan Pak Ketua, Pak siapa namanya? Pak Heru, tentunya Mas Billy, Mbak Vanka, please lah 2026 ya. Ayo masalah nikah di dulu. Minta itu. Tidak ada ya kan kaosnya. Ya semoga ke depan depannya bisa lebih sukses. Amin. Sedikit tetap bisa membantu dan bisa melahirkan prestasi sudah juga. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya.